dipersembahkan oleh... Baik, Ayahanda, saya ingin bertanya, kenapa perubahan itu harus terus selalu dilakukan sepanjang hidup kita? Kalau misalnya kita merasa sudah dalam kondisi yang baik, apakah tetap harus ada perubahan itu? Iya, kalau manusia tidak punya keinginan untuk perubahan, dia akan menjadi manusia statis. Akan menjadi manusia yang berhenti. Katakanlah dia sudah mencapai kebaikan, kemajuan, tapi kan ukurannya sangat nisbi, sangat relatif. Maju menurut dia, padahal ada yang lebih maju lagi, ada yang lebih maju lagi. Maka mengapa perubahan itu diperlukan? Agar kita tidak berhenti. Dan juga agar kita berkehidupan semakin maju dalam prestasi dan keunggulan gitu. Dan inilah yang kita tanamkan di pesantren PMI di Amalela. Anak-anakku ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Excuse me, my beloved father, I want to ask you one question. Why change is very important for the development of Muslim among young people? Thank you. Okay, good question. Please sit down. Ananda Jimli ya. Ya. Kelas 9 berarti, kelas 3 SMP. Ayahanda ingin jawab di dalam bahasa Indonesia ya. Tadi bertanya mengapa perubahan ke arah kemajuan itu penting ya, bagi generasi muda Islam, generasi muda Muslim ya. Pertama, karena generasi muda seperti anak-anakku semua adalah generasi penerus. Ia akan meneruskan perjuangan dari generasi tua yang tentu ada batas waktu. Maka generasi penerus ini harus menyiapkan diri. Bayangkan kalau generasi penerus tidak menyiapkan diri, apalagi tidak berubah, menyiapkan diri itu perubahan. Untuk pendidikan tidak puas dengan SMP, SMA, harus lanjut S1, S2, S3. Begitu selesai nanti S3, maju lagi. Kenapa? Karena kalau tidak dilakukan hal demikian, maka umat ini akan berada pada kondisi statis, tetap, bahkan berkemunduran. Dan kalau umat Islam karena generasi mudanya yang tidak menyiapkan diri, tidak berubah ke arah kemajuan, maka dapat dipastikan kondisi umat Islam di masa depan menjadi berkemunduran. Ini ada pertanyaan dari orbiter ya. Coba kita dengar dulu. Assalamualaikum BD. Waalaikumsalam. Jihan mau tanya ya. Mengapa dalam Islam menganjurkan perlunya perubahan sebagai bagian dari perjalanan kehidupan kita? Wah, ini sebenarnya senada dengan pertanyaan tadi ya. Ini Mbak Jihan Fahira ya, anggota dari komunitas Orbit Lintas Karya. Ya, tentu sebagaimana sudah saya jelaskan tadi itu ya. Kita umat Islam harus berubah, selain karena itu adalah perintah agama, perintah Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada maksudnya agar umat Islam tampil sebagai khairu ummah, sebagai umat yang terbaik. Yang dinyatakan oleh Al-Qur'an itu, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Walaupun ayat ini bernada telah, kuntum, kamu telah. Sehingga ada yang menafsirkan itu sudah terjadi dulu. Tapi dalam ayat ini juga punya pesan ya, agar di masa depan terus menjadi umat yang terbaik. Ya. Maka harus ada perubahan. Dan karena umat-umat lain, umat manusia di dunia ini juga berubah, maka umat Islam tidak boleh kalah. Tidak boleh mundur. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan umat Islam dalam lintasan sejarah, mengalami kemunduran. Sehingga seorang pemikir di Mesir dulu, Syakib Arsalan pernah menulis buku, Limadza ta'akharal muslimun
wa taqaddama ghairuhu. Mengapa umat Islam mundur sementara umat-umat lain maju? Ya, karena umat Islam tidak mau berubah. Karena umat Islam tidak memahami agamanya itu sebagai agama perubahan. Islam sebagai kita bicarakan kemarin, dinut taghyir, agama perubahan. Kuat sekali pesan Al-Quran untuk perubahan. Maka mengapa kita harus berubah? Ya, supaya kita jangan kalah. Apalagi mengalah dari umat-umat lain, dari bangsa-bangsa lain, umat Islam Indonesia yang menjadi kekuatan penentu masa depan Indonesia tidak boleh kalah dari bangsa-bangsa lain. Maka ya, wawasan perubahan, tekad untuk berubah yang dilaksanakan secara bertanggung jawab dan secara nyata dalam upaya dan ikhtiar untuk berubah. Inilah jawaban untuk masa depan umat Islam dan bangsa Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.